bersyukur hari ini kita bertemu lagi dalam kasih Kristus. Hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur pasal 62 ayat yang kedua. Mazmur pasal 62 ayat yang kedua. Saya bacakan bagi kita. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Bapak saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, firman Tuhan pada pagi hari ini kita melihat bagaimana Raja Daud dia menghadapi situasi, kondisi, masalah yang sangat besar. Bahkan musuh-musuhnya pun datang mencari dia. Bahkan musuh-musuhnya datang untuk membunuh dia. Sebagai manusia ada rasa ketakutan. Sebagai manusia ada rasa bimbang di dalamnya. Sebagai manusia gelisah dan takut untuk menghadapi persoalan ini. Namun apa yang Raja Daud lakukan? Namun apa yang Raja Daud dia perbuat supaya dia bisa menghadapi persoalan situasi seperti ini? Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan ini di bawah satu tema, bahagia orang yang hidup di dalam Tuhan. Bagaimana supaya kita hidup bahagia di dalam Tuhan? Dalam firman Tuhan hari ini kita mulai dalam tema pada hari ini, bahagia orang yang benar. Namun dalam kehidupan kita, semua orang mau mencari kebahagiaan itu. Semua orang mau mencapai satu titik kebahagiaan itu di dalam keluarga. Dalam keluarga mau hidup bahagia. Dalam pekerjaan juga mau mengalami pekerjaan yang harus membuat dia bahagia. Dalam studi, dalam setiap aspek kehidupan kita, semua orang mau supaya hidupnya bahagia. Semua orang mau supaya hidupnya diberkati oleh Tuhan dan hidup bahagia di dalamnya. Hari ini kita akan melihat bersama-sama bagaimana supaya kita mengalami kebahagiaan di dalam Tuhan itu. Bagaimana caranya? Ada dua hal yang kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama supaya kita mengalami kebahagiaan di dalam Tuhan, yang pertama yaitu hidup dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, ketika kita mau hidup supaya hidup kita bahagia di dalam Tuhan, yang pertama kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Apapun persoalan kita, apapun masalah kita, tetap kita hidup dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, orang yang hidup dekat dengan Tuhan adalah orang yang tidak kompromi dengan dosa. Orang yang hidup dengan Tuhan adalah orang yang tidak melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Bapak Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, orang yang hidup dekat dengan Tuhan adalah orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Bahkan orang yang hidup dekat dengan Tuhan, dia selalu merenungkan firman Tuhan. Dia selalu berdoa kepada Tuhan. Dia selalu merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Bapak Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, orang yang hidup dekat dengan Tuhan, dia hanya mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Jikalau kita mau supaya hari ini hidup kita bahagia, jikalau kita mau supaya keluarga kita dipimpin oleh Tuhan supaya hidup bahagia, mari hidup dekat dengan Tuhan. Apapun persoalan kita hari ini, serahkan kepada Tuhan supaya kita mendapatkan, mencapai kebahagiaan itu di dalam Tuhan. Kalau kita melihat dalam bagian ini, mengapa Raja Daud dia menghadapi persoalan ini? Dia berkata bahwa hanya dekat Allah saja hatiku tenang. Dia tahu bahwa hanya ketika dia datang kepada Tuhan, hanya dia datang di hadapan Tuhan, bahwa kebahagiaan, ketenangan itu dia terima ketika dia hanya dekat kepada Tuhan. Bapak Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, mungkin hari ini dalam kehidupan kita, persoalan, masalah yang membuat kita tidak tenang, yang membuat kita frustasi, yang membuat kita patah hati, yang membuat kita takut. Hari ini, apapun persoalan kita hari, mari datang dekat dengan Tuhan. Saya percaya dan saya yakini bahwa ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, ketika kita datang membawa persoalan kita datang kepada Tuhan, maka hati kita akan tenang. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan akan memberikan sukacita kepada kita. Tuhan akan memberikan harapan kepada kita, sehingga kita kuat menghadapi persoalan hari ini. Yang kedua kita melihat di dalam ayat yang ke-9, saya akan bacakan bagi kita. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Bapak Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, yang kedua,
supaya kita mencapai kebahagiaan di dalam Tuhan. Yang kedua, percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, bagaimana supaya kita mencapai kebahagiaan itu dalam Tuhan? Yang kedua, kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Apapun masalahnya, apapun situasinya, kita tetap percaya kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kita, menyerahkan totalitas hidup kita hanya percaya kepada Tuhan, supaya kita mengalami kebahagiaan itu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kadangkala kita mencari kebahagiaan dengan keinginan kita sendiri. Kita mencari kebahagiaan sesuai dengan kemauan kita sendiri, sehingga kebahagiaan kita tidak memuaskan hidup kita, tidak memuaskan keinginan kita, sehingga kita salah mencari jalan untuk mencapai kebahagiaan itu. Tapi hari ini, supaya kita mencapai kebahagiaan itu, mari percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketika kita sudah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kita mencurahkan isi hati kita, menjadi doa kita, menjadi pergumulan kita, curahkan kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu, hanya Tuhan yang bisa menjawab setiap persoalan kita. Bapak Ibu Saudara saya kasih dalam nama Yesus, jangan sampai kita ada persoalan, kita lari mencari dahulu orang lain, menceritakan persoalan kita kepada orang lain, daripada kita mau datang cerita kepada Tuhan. Bapak Saudara saya kasih dalam nama Yesus, apapun persoalan masalah kita hari ini, yang pertama harus datang lari kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan daripada Tuhan, minta petunjuk daripada Tuhan. Jangan kita mencarikan orang. Namun dalam kehidupan kita hanya mencari orang, sehingga apa? Kita menceritakan masalah kita kepada orang lain menceritakan masalah kita kepada orang berikutnya, sehingga masalah kita tidak bisa selesai. Tapi satu yang harus kita ingat, ketika kita datang membawa persoalan kita, masalah kita, dan kita ceritakan kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri, Dia akan menjawab setiap persoalan kita. Bapak Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, jikalau hari ini kita mau mencapai kebahagiaan itu di dalam Yesus, maka satu yang harus kita lakukan, yaitu hidup dekat dengan Tuhan. Yang kedua, hidup percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini memberkati kita, menguatkan kita, membangkit iman kita, semakin hari semakin hidup takut akan Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita dan melakukan setiap aktivitas kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.